wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jangung Supriyanta, Guru Seni Budaya SMA Negeri Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Setiap hari ini adalah realitas yang saya hadapi, sebuah pertempuran senyap antara materi pelajaran dan layar digital. Mensos, apalagi game online telah merenggut fokus siswa kami. Mereka hadir secara fisik, namun jiwa dan mental mereka kosong. Melihat situasi yang ada, memunculkan jiwa untuk menjawab dengan mengubah tantangan digital menjadi kompetensi yang mendalam, sebuah persembahan praktek baik inovasi pembelajaran untuk negeri, dan semoga menginspirasi para pendidik. Semangat inovasi untuk materi kelanjutan untuk siswa kami. Tapi apa yang terjadi? Loh, kok masih main game ini kan jam saya? Benar Pak, Bu. Jelas bukan tantangan kita? Ini yang membuat mereka kehilangan fokus untuk belajar. Dan kita harus punya strategi bagaimana mengalihkan perhatian anak tersebut. Jelas kita akan memberikan sebuah stimulus, sebuah model prototipe sederhana, sehingga mereka bisa tertarik. Apa itu, Pak? Oke, semuanya berhenti dulu main gamenya. Ini merupakan adalah prototipe. Saya yakin Anda masih bisa buat juga dengan ini. Siapa yang mau nyoba? Bapak silakan sini. Saya Pak. Ya, Pak. Main game. Game itu diciptakan dengan menggunakan materi desain thinking. Coba perhatikan ini. Pak, kalau cara buat prototipe seperti Pak J gimana Pak? Oke, baik. Untuk semuanya perhatikan ini, saya kirim linknya YouTube saya. Bagaimana caranya membuat prototipe seperti punya saya. Rasa ingin tahu anak merupakan gerbang pembelajaran mendalam, maka kita fasilitasi dengan tutorial. Sangka triplek ini. Oh, alah kok suntikan. Diukur ya. Jadi tutorial yang kita siapkan tentunya harus lebih detail, mulai dari proses awal hingga proses akhir. Dari segala sesuatu yang disiapkan, bahan juga kita siapkan dalam tutorial itu. Kemudian proses perakitan, kemudian bagaimana finishing untuk merakit dengan sempurna. Semuanya akan kita siapkan di tutorial yang kita buat. Kemudian proses-proses yang lebih detail lagi sampai sehingga akan memunculkan sebuah karya yang bisa dioperasikan sehingga anak bisa memahami apa yang kita buat. Tentunya setelah melihat tutorial ini akan merasa bisa melakukan. Untuk memberi ruang merdeka dari bernalar kritis, kemudian berpikir kreatif, maka anak juga dibebaskan untuk bisa melihat contoh-contoh model prototipe yang ada di internet. Sehingga dengan dia mengamati, melihat, nanti mereka bisa membuat dan menciptakan sebuah prototipe yang baru. Setelah melakukan proses kreatif dan bernalar kritis, tentunya kita juga menyiapkan dan melatih anak-anak untuk mencoba mempresentasikan hasil karyanya. Maka terciptalah sebuah produk-produk karya dari anak, bisa seperti contoh seperti ini, misalkan bagaimana penggunaan tekanan air tanpa menggunakan mesin. Dan ini adalah prototipe sederhana yang dibuat dengan bahan-bahan yang mungkin bisa jadi di sekitar kita. Nah, di samping itu ketika kita memberikan kebebasan dari berkreasi, menciptakan sebuah prototipe, anak juga bisa menciptakan dengan memanfaatkan dinamo sederhana. Prototipe ini menurut presentasi mereka adalah untuk membersihkan. Dan ada juga tetap menggunakan teknik kompresi yang mungkin terpicu dari prototipe yang kita buat, menggunakan prototipe sederhana dengan memanfaatkan suntikan. Segala presentasi dicoba, dipresentasikan dan teman-temannya, kemudian tentunya kita juga memberikan sebuah reward, misalkan penghargaan dan sebagainya.
Satu lagi prototipe sederhana yang diciptakan bisa jadi adalah prototipe yang mungkin terinspirasi ketika dia pernah naik lift dan sebagainya. Nah, ini adalah produk dari kelompok, artinya bahwa bisa menciptakan. Ada lagi sebuah prototipe yang diciptakan dari pengalaman di lokal desanya, yaitu bagaimana untuk bisa memipil jagung dengan cepat. Maka dia menciptakan sebuah prototipe sederhana untuk memipil jagung. Ini semua adalah luar biasa untuk anak-anak kita. Dalam pengalaman belajar mendalam, alhamdulillah di SMA kami salah satunya bisa diundang di acara Dimudi UNICEF. Di salah satu stand pameran Dimudi, siswa kami mencoba presentasi desain prototipe rancangannya di hadapan perwakilan UNICEF untuk Indonesia wilayah Jawa, Bapak Tubagus Ari Rukmantara, didampingi oleh Bapak Fajar dari ITS. Nanti ada sensornya ya, seharusnya kan ini digital, nanti bisa dikembangkan ke ada sensornya, jadi kalau nggak masuk serta digital skill juga, terutamanya ada produk digital dan juga terutamanya adalah yang non-digital. Salah satu prototipe kami juga ditemukan oleh siswa kami, juga dilihat oleh Ibu Kabid PPSMA Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, Ibu Suhartati SPD MPD. Pada kesempatan sore hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari 2042 siswa yang hadir di sini, UNICEF ingin memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya para hadirin yang terhormat, kepada Ibu Suhartati selaku Kabid PPSMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Trijoko Wahyu Adi, Direktur DKPU ITS. Yang kami hormati Bapak Tubagus Ari Rukmantara, Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Wilayah Jawa. Kami dari tim Smart Semapi SMA Negeri Pilang Kenceng. Mungkin sedikit delay. Nah, kita akan coba membuka pintu secara otomatis. Buka pintu. Nah. Selanjutnya SMA Negeri 1 Pilang Kenceng, tim terbaik 1 bidang IoT Internet of Things. Di penghargaan utama ini kami undang Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Wilayah Jawa, Bapak Tubagus Ari Rukmantara, untuk berkenan. Selanjutnya kita berikan juga untuk SMA Negeri 1 Pilang Kenceng.